Bapak Ibu yang terkasih, pada sore hari ini kita akan mengikuti persekutuan keluarga pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang boleh melekat di dalam tubuh jiwa kami. Dan terima kasih Tuhan atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami hari demi hari. Dan pada saat ini Tuhan, urapi lidah dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang akan disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini saya akan membacakan Alkitab dari Ester 4 ayat 11 sampai 17 yang berbunyi demikian. Ester 4 ayat 11 sampai 17 yang berbunyi demikian. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran
dalam dengan tiada dipanggil. Hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya Raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap Raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Kalian ingat, pendidikan itu penting, apalagi untuk perempuan. Nantinya, laki-laki dan perempuan akan hidup berdampingan. Ibu selalu mendoakan Doro Ajeng. Terima kasih, Ibu. Jangan panggil Ibu Doro Ajeng. Memangnya Nina boleh memanggil Ibu ke perempuan yang sudah melahirkan ini? Jangan sekali-kali kamu gunakan alasan sekolah. Bilang saja, kamu merasa terkungkung dengan adat istiadat kita ini. Batalkan perkawinan ini. Tidak bisa, Nil. Nina mau kawin dengan laki-laki yang sudah beristri. Sebelum Doro pergi, tolong jawab satu pertanyaan saya, Doro. Apakah Doro masih ingin memperjuangkan derajat perempuan? Saya akan menjamin anak dan cucu saya tidak mengalami nasib yang sama. Saudaraku yang terkasih, pasti saudara sudah bisa menebak siapa tokoh yang menjadi inspirasi video yang baru saja kita saksikan. Ya, itu adalah Kartini. 3 hari lalu kita memperingati Hari Kartini. Kita tahu pasti bahwa selalu ada Kartini di setiap diskursus perempuan. Walau perdebatan juga kadang tidak bisa terhindarkan. Tentang Kartini sebagai pahlawan atau bukan, pejuang perempuan atau sekedar kaum bangsawan. Kartini pun sering dibandingkan dengan tokoh lainnya. Kadang diremehkan karena berjuang hanya dengan pena. Begitulah enigma Kartini dalam sejarah. Namun sadarkah kita bahwa hayat Kartini begitu kaya dengan hikmat tentang keberanian bersuara di tengah resiko yang begitu besar. Tidak mudah mendobrak
berlapis-lapis tradisi lama. Namun setidaknya Kartini bersuara, menyatakan pikirannya, dan ia berhasil meletakkan fondasi perjuangan emansipasi wanita. Kartini begitu merindukan kemerdekaan dan kesetaraan, mimpi istimewa yang dirindukan perempuan dari segala bangsa. Saudara-saudara yang terkasih, jauh sebelum Kartini lahir, ada seorang ratu bernama Esther. Sebenarnya ia adalah perempuan Yahudi yang elok perawakannya dan cantik parasnya, saudara sepupu dari Mordekai. Beruntungnya Esther, ia dipinang oleh Raja Persia. Banyak orang yang tidak tahu jika Esther berasal dari bangsa Yahudi, termasuk Raja Ahasveros itu sendiri. Namun keteladanan yang patut dihargai dari diri seorang Esther adalah ia berani mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan orang Yahudi di pembuangan Babel. Esther berjuang untuk bangsa Yahudi yang terancam akan kematian oleh rancangan jahat orang kepercayaan suaminya sendiri bernama Haman. Haman sangat membenci orang Yahudi dan ia melenyapkan semua orang Yahudi yang tersisa di tanah pembuangan itu. Mengapa Haman sangat dan mau membunuh semua orang Yahudi? Suatu ketika Haman mengeluarkan perintah agar semua orang berlutut dan sujud kepadanya setiap kali ia lewat. Perintah ini memberatkan orang Yahudi yang hanya mau menentang perintah Haman ini adalah Mordekai. Tidak lain, tidak bukan adalah saudara sepupu Esther sendiri. Mordekai meminta Esther untuk menolong orang-orang Yahudi yang akan dibunuh oleh Haman. Kala itu, Mordekai mengingatkan Esther bahwa mungkin untuk saat yang seperti inilah ia memperoleh kedudukan sebagai ratu. Artinya, Allah mau memakai pengaruh Esther itu untuk menyelamatkan orang Yahudi. Bahkan dari keturunan bangsa yang terselamatkan itulah akan hadir seorang Mesias. Apa yang lantas dilakukan Esther? Dengan segala konsekuensi dan risikonya, ia memberanikan diri menghadap raja. Esther mengambil keputusan yang mantap, sekalipun ia dibayang-bayangi hukuman mati. Apakah Esther berhasil menyelamatkan bangsa Yahudi? Saudaraku yang terkasih, sekalipun kitab Esther tidak menyebut satu kata pun tentang Allah, tapi Allah tetap luar biasa hadir dalam kisah Esther ini. Melalui perkenanan Allah, Esther berhasil menjadi penyelamat bangsa Yahudi di pembuangan Babel. Allah menyingkap kebenaran bahwa yang jahat akan dihukum dan yang benar akan dibela. Alhasil, Haman harus menanggung hukuman karena perbuatannya sendiri. Apa yang dapat kita pelajari dari seorang Esther? Marilah kita berani bersandar pada kebenaran Allah di tengah ancaman, bahkan di tengah ketakutan yang ada. Yakinlah bahwa Allah selalu menyingkap kebenaran dan membawa sorak-sorai kemenangan bagi mereka yang tetap berpengharapan penuh dan berpegang teguh kepada Allah. Arti nama Esther adalah bintang. Bintang adalah benda penerang di kala gelapnya malam. Terkhusus di situasi pandemi COVID-19 ini, teruslah menjadi bintang yang terang, menerangi sesama di sekitar kita, menjadi berkat bagi sesama kita yang sedang dibayang-bayangi oleh kegelapan dan kecemasan yang ada. Sebagaimana juga buku Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang.
Ketika saat ini kita tengah berada pada masa-masa yang sulit, jangan isi hati kita dengan keluhan dan keputusasaan. Akan tetapi, tetaplah tegar, terus maju, dan selalu berjuang untuk terus menghadirkan terang. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menundukkan kepala kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan, di mana kami belajar untuk terus berani menjadi terang kebenaran, sebagaimana Esther yang berani mengorbankan segalanya demi memperjuangkan kebenaran. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi saat ini, di mana wabah pandemi COVID-19 masih terus kami hadapi sampai saat ini. Kami mohon kekuatan dan penyertaan Tuhan untuk setiap kami, terkhusus untuk tim medis yang terus berjuang di garda terdepan, membantu memulihkan saudara-saudara kami yang terjangkit COVID-19 ini. Kiranya juga Tuhan hadir dalam hati saudara-saudara kami yang saat ini tengah menjalani perawatan maupun isolasi secara mandiri. Tuhan memberkati dan menguatkan iman dan pengharapan mereka. Tuhan, kami juga teringat akan persekutuan kami sebagai jemaat GKI Karanglewas. Secara fisik kami belum dapat hadir bersekutu bersama di gereja, tapi kami percaya Kristus tetap menaungi kami dimanapun kami berada saat ini. Inilah syafaat kami Tuhan. Kami alaskan doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kami. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya